Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada adalah benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Jadi mubtada singkatnya, mubtada itu disebut sebagai subjek dan khobar disebut sebagai predikat. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu subjek. Dalam bahasa Indonesia, subjek biasa dikenal dengan istilah pelaku. Sedangkan predikat adalah sebuah penjelasan dari pelaku tersebut. Maka dari itu kenapa predikat subjek dan predikat itu letaknya selalu beriringan karena memang mereka saling melengkapi. Itu juga dengan dalam bahasa Arab, mubtada dan khobar itu selalu ada dalam satu kalimat. Berikut ini adalah contoh-contoh dari mubtada khobar. Sebelum kita masuk ke contoh, mari kita pahami tentang penjelasannya terlebih dahulu. Khobar dan mubtada harus saling menyesuaikan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, jika mubtada berbentuk mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Yang kedua, jika mubtada berbentuk muannas, maka khobar harus muannas. Untuk diketahui, di sini mudzakkar berarti laki-laki dan muannas berarti perempuan. Jadi dalam satu kalimat dalam bahasa Arab itu setiap kata memiliki gender, memiliki jenis kelamin. Ada kata yang dia itu bersifat perempuan dan ada kata yang bersifat laki-laki. Mubtada dan khobar itu dua-duanya harus sejenis. Maka jika mubtadanya itu laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Mari kita fokus pada contoh. Yang pertama, huwa Faruq. Huwa di sini adalah mubtada. Mubtadanya adalah laki-laki karena huwa adalah kata ganti dia untuk laki-laki. Maka karena huwanya laki-laki, mubtadanya laki-laki, maka khobarnya ini harus laki-laki pula. Maka menggunakan Faruq. Dilarang menggunakan huwa Khadijah. Itu salah karena Khadijah perempuan, sedangkan kita menggunakan mubtada yang huwa. Kita ke contoh yang kedua. Hiya Khilyah. Hiya di sini perempuan. Maka katanya juga harus menggunakan kata yang perempuan. Oke? Itu berlaku semua dari anta, anti, dan ana. Kemudian mari kita telaah dan analisis sebuah contoh. Misalkan ya, kita akan mulai dari yang pertama. Hiya Faruq. Apakah ada yang berbeda atau ada yang terlihat janggal dengan kata-kata ini? Oh, tentu saja. Mari kita lihat letak kesalahannya. Kata hiya harusnya huwa karena Faruq adalah nama laki-laki. Maka pembenarannya adalah huwa Faruq. Mubtadanya laki-laki, khobarnya juga laki-laki. Yang kedua, huwa Khilyah. Seperti ada yang janggal. Letak kesalahannya, kata huwa harusnya hiya karena Khilyah adalah nama perempuan. Maka pembenarannya adalah hiya Khilyah, di mana mubtadanya adalah perempuan, maka khobarnya juga perempuan. Pesan dari ketentuan mubtada dan khobar pada buku paket kelas 7 halaman 14. Silahkan
apabila mau di capture atau di screenshot. Semoga ini bisa membantu. Oke. Baik, akan saya jelaskan sedikit. Seperti di awal tadi, hampir sama, hanya saja di sini ada tambahan jika sudah menunjukkan makna yang jelas, maka sudah dapat disebut mubtada dan khobar. Contohnya adalah dia Ahmad. Kata dia Ahmad sudah dapat dipahami betul karena tidak memiliki makna lain. Jadi katanya itu sudah bisa dipahami secara langsung. Kemudian pada bab ini kita belajar bahwa mubtada bisa berupa isim dhamir, kata ganti seperti ana, maaf itu ada kesalahan, seperti ana, anta, anti, huwa atau hiya. Kemudian khobarnya bisa berupa nama-nama orang. Seperti siapa tadi? Ada Ahmad, ada Khilya, ada teman-temannya yang lain. Oke, ini penjelasan yang lanjutannya. Mubtada dan khobar harus sama jenisnya, laki-laki maupun perempuannya.